mulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin, tim lawan serta dewan juri yang saya hormati, di zaman sekarang yang kita ketahui maraknya hubungan tersebut yaitu HTS atau hubungan tanpa status. Bagaimana kita ketahui HTS itu hubungan dua pihak yang saling mendalami perannya tanpa adanya hubungan yang jelas. Yang dimaksud dengan hubungan tanpa status adalah kedua pihak yang saling menyukai tetapi mereka canggung untuk menyatakan perasaannya masing-masing. Realita yang terjadi sekarang, banyak orang khususnya anak muda atau Gen Z mengalami perasaan sedih atau yang biasa kita sebut dengan galau. Mengapa? Mereka terjebak di hubungan tanpa status, sedangkan mereka saling memberi afeksi satu sama lain. HTS menyebabkan kedua belah pihak merasa bangga dan menganggap mesra, padahal harusnya membuat mereka merasa rugi. Mengapa harus rugi? Karena mereka hanya menghabiskan waktu di hubungan yang tidak jelas itu. Solusi yang kami berikan adalah stop melakukan hubungan tersebut karena akan membuat kedua pihak merasa bingung. Apa sih yang mereka jalani sebenarnya? Daripada menunggu yang tidak pasti dan membuang-buang waktu, maka kita sebaiknya menghentikan hal ini. Kami tim Pro ikut menyelesaikan hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim pembicara pertama dari tim Pro karena telah membawakan argumen dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara pertama dari tim kontra. Kami persilahkan. Sebelum saya mulai argumentasi saya ingin mengatakan bahwa jika ada kata yang kurang berkenan, mohon tidak dimasukkan dalam hati karena ini murni hanya untuk keperluan debat. Saya Fiska ini selaku pembicara pertama dari tim kontra akan memulai kasus dalam 3, 2, 1. Dewan ini menyesali maraknya tren hubungan tanpa status pada remaja. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama definisi dari HTS itu sendiri. Hubungan tanpa status atau HTS adalah hubungan antara dua orang yang dekat seperti teman tapi terasa lebih dari teman, namun tidak mendapatkan kejelasan hubungan baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Sebelum saya masuk kepada ranah argumentasi saya ingin menyanggah beberapa poin penting dalam argumentasi pembicara pertama dari tim Pro. Hubungannya tim pembicara dari tim Pro mengatakan bahwa hubungan yang saling menyukai, namun fakta di lapangan atau status quo saat ini dari hubungan HTS tersebut biasanya hanya satu orang yang menyukai, sementara satu orang lainnya merasa terabaikan. Itulah mengapa ini disebut dengan HTS. Jika saling sama-sama menyukai, itu sangatlah mudah untuk dilakukannya sebuah hubungan yang bernama pacaran, bukan lagi HTS. Karena HTS hanyalah hubungan untuk seseorang yang menyukai, sementara sebelah pihaknya merasa tidak disukai. Poin penting kedua yang ingin saya sampaikan, tadi pembicara tim Pro pertama, tim Pro mengatakan bahwa rugi jika kita melakukan HTS. Namun bagi saya dan tim justru bukan rugi yang kita dapatkan, melainkan keuntungan. Mengapa saya merasa kita mendapatkan keuntungan dalam HTS atau hubungan tanpa status? Pada hubungan tanpa status pada dasarnya kita saling termotivasi untuk lebih baik daripada hubungan teman kita sendiri. Mengapa itu saya katakan? Biasanya HTS selalu dilakukan ketika seseorang merasa belum siap mental. Maka daripada itu ketika kita melakukan HTS, kesehatan mental akan lebih dipersiapkan oleh kedua belah pihak untuk mengarungi hubungan lebih serius ke depannya. Baik, mari kita masuk kepada ranah inti saya. Dan perlu kita ketahui bersama, Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mosi kali ini adalah mosi nilai atau most valuation. Mengapa bisa disebut mosi nilai? Disebabkan karena mosi ini menilai dan membandingkan hal baik dan hal buruk dari HTS itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama, saat ini mengapa HTS bisa terjadi dan lebih baik dibandingkan melakukan hubungan dengan landasan teman tapi tidak ada kejelasan. Yang perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini membuktikan bahwa angka pacaran dan hubungan yang dekat dan yang tidak jelas dapat diminimalisir. HTS membuat kedua belah pihak sadar bahwa mereka belum siap dalam melakukan hubungan cinta dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa kesiapan individu harus dipersiapkan sebaik mungkin sebelum mengarungi lautan cinta. Mengapa HTS penting? HTS penting karena generasi remaja saat ini pikirannya semakin terbuka akan hubungan romantis. Maka daripada itu, HTS menjadi landasan awal untuk mempersiapkan mereka ke depannya. Mari memasuki kasus yang saya lihat.
Status quo saat ini kebanyakan remaja memilih HTS dibanding berteman. Mengapa itu bisa terjadi? Dewan juri yang terhormat, hal itu terjadi karena banyaknya remaja yang tidak ingin berteman dan tidak ingin juga melakukan hubungan yang namanya pacaran. HTS muncul sebagai jawaban dari keinginan remaja saat ini, sebagai awal persiapan dalam mengarungi hubungan cinta ke depan. HTS juga melatih kepekaan terhadap sesama kepada lawan jenis. Lagi pula dengan HTS, kedua belah pihak akan semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itulah yang saya tegaskan tadi saat menyaga argumen dari tim pro. Faktor yang membuat HTS itu lebih baik daripada status yang lain, salah satunya adalah faktor kesehatan mental. Karena aktor utama dari emosi ini adalah remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja sekarang kebanyakan berpikiran lebih terbuka, sehingga HTS telah menjadi jawaban penting dari pertanyaan besar mereka dalam hal asmara. Lagi pula, HTS dapat dijadikan landasan awal untuk menuju hubungan yang lebih serius ke depannya. Maka daripada itu, saya Faiz Kerisham selaku pembicara pertama dari tim kontra dengan yakin dan bangga menolak mosi kali ini. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 1 menit 16 detik. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra karena telah membawakan argumen dengan sangat baik. Selanjutnya kami persilahkan pembicara kedua dari tim pro untuk memulai argumentasi. Dengannya kami persilahkan. Baik, saya Fadel, saya pembicara kedua dari tim pro. Saya akan melanjutkan debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan ini menyesali maraknya tren hubungan tanpa status pada remaja. Yang pertama, elaborasi. Dewan juri yang saya hormati, saya akan meluruskan perdebatan kali ini. Baik, mosi kali ini yaitu dewan ini menyesali maraknya tren hubungan tanpa status. Nah, seperti pembicara satu katakan, bahwasanya kedua pihak tersebut canggung untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, saya ingin menyelesaikan perdebatan kali ini. Saya sebagai proposisi sebagaimana HTS tersebut, terutama tim lawan yang mungkin kamu bertanggapan kalau HTS itu hal yang wajar, atau mungkin bertanggapan dia lagi nyaman memiliki hubungan gitu-gitu saja atau canggung mengungkapkan perasaannya. Nah, di sisi lain hubungan tersebut akan berdampak di kemudian hari. Jadi kami sebagai tim pro ikuti menyesali maraknya tren tersebut. Alasannya, contohnya kita sebagai generasi muda, kita harus antisipasi untuk kedepannya, menghindari dan menyesali hubungan tersebut karena akan berdampak suatu saat nanti. Karena data dan fakta yang berlangsung saat ini. Nah, juri, terutama kalangan remaja dan lain-lain, dia mengeluh terhadap hubungannya karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga data yang terjadi, tingkatnya keluhan kalangan remaja dan lain-lain terhadap hubungannya bikin dia merasa cemas. Bahkan data dari rumah sakit yang mengungkapkan orang tersebut menderita stres dan gangguan jiwa. Bahwasanya orang tersebut sebelumnya merasakan penderitaan seperti terhadap tubuhnya yang seperti cemas dan timbulnya kegelisahan sehingga pada hubungan yang dulunya mesraan sekarang menjadi penderitaan. Maka dari itu kami sebagai tim pro ikut menyesalkan terhadap hubungan HTS tersebut demi menjadikan generasi emas bukan cemas. Nah, obat boleh pahit tetapi tidak dengan penyakitnya. Obat yang artinya jangan membuat aturan sendiri ketika ingin memberikan penderitaan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pembicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu 3 menit 19 detik. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro karena melakukan argumentasi dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan kedua dari tim kontra untuk memulai argumentasi. Saya Novel Farizal, selaku pembicara kedua dari tim kontra akan melanjutkan kasus. Sebelum saya melanjutkan argumentasi saya, izinkan saya menyanggah bahwa lawan mengatakan bahwa ini tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Tapi pastinya mereka hubungan HTS telah mengetahui dampak dari adanya hubungan HTS. Mereka pasti telah mengetahui dampak yang akan mereka dapatkan setelah melakukan hubungan tersebut. Ini bisa saja menjadi dampak buruk ataupun dampak baik, dikarenakan dampak buruk. Tetapi dampak buruknya tidak seburuk jika langsung melakukan hubungan pacaran. Dan dampak baiknya mereka dapat memulai sesuatu dengan awalan yang jauh lebih baik.
Apa sih itu HTS? HTS atau hubungan tanpa status adalah hubungan yang berada di tengah antara teman atau pasangan. Mengapa ini terjadi? Karena kedua belah pihak belum siap dan juga memiliki banyak alasan seperti faktor belum kesiapan atau mental mereka belum siap dan juga mereka belum pernah mengalami yang namanya hubungan pacaran sehingga mereka memutuskan untuk HTS agar mereka dapat lebih mudah saling mengenal satu sama lain. HTS dapat menjadi awal suatu hubungan asmara karena kan HTS dapat membuat seseorang individu dan individu saling mengenal satu sama lain tanpa adanya dampak yang begitu buruk seperti efek dari pacaran karena kan pacaran dapat memberikan efek sakit hati yang jauh lebih besar daripada HTS. Mengapa HTS penting? Karena kan banyaknya remaja yang membuka pikiran tentang hubungan romansa tanpa oleh sebab itu muncul sebagai solusi. Dikarenakan HTS dapat menjadi awal suatu hubungan asmara. Untuk apa memulai hubungan romansa tanpa kesiapan dilakukan? Itu sama saja menyimpan bom waktu yang akan meledak cepat atau lambat. Tetapi HTS menawarkan solusi yang lebih baik, yaitu kita saling memahami terlebih dahulu, lalu masuk ke hubungan yang serius. HTS memberikan dampak yang tidak sebesar hubungan pacaran dikarenakan menjadi simulasi pacaran tanpa beban sebesar pacaran. Dikarenakan HTS itu belum merupakan suatu hubungan yang resmi. Best case dari tim kami, HTS dapat menjadi awal persiapan hubungan yang serius. Worst case dari tim lawan, di dunia lawan, hubungan pacaran yang tidak serius terus terjadi, menyebabkan kasus putus jauh lebih banyak dan menyebabkan remaja stres daripada kasus di dunia kami. Kesimpulannya, mengapa HTS jauh lebih baik daripada hubungan pacaran atau teman? Tapi lebih itu dikarenakan HTS telah memberikan ruang di mana seseorang dapat saling nyaman terhadap satu sama lain tanpa adanya Baik, interupsi. silakan. Bagaimana Anda dapat meyakinkan bahwasanya HTS itu langkah awal untuk hubungan serius yang akan datang? Nah, terus gimana ketika anak-anak yang awalnya menganggap tersebut itu serius, tetapi akan merasakan penderitaan suatu saat nanti? Baik. Dan saya akan menjawabnya. Anda tadi mengatakan mengapa HTS dapat menjadi langkah awal. Dikarenakan saya telah mengatakannya dari tadi. Dikarenakan HTS dapat menjadi awal suatu hubungan asmara dikarenakan dapat menyebabkan satu individu antara individu dapat mengenal satu sama lain dan menyiapkan dirinya untuk hubungan kedepannya, serta juga mereka pastinya sudah tahu dong dampak dari adanya HTS. Oleh sebab itu kesimpulannya HTS dapat jauh lebih baik daripada hubungan yang tidak jelas lainnya atau bahkan pacaran yang bertepuk sebelah tangan dikarenakan HTS memberikan dampak yang jauh lebih minim dan juga manfaat yang jauh lebih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 2 menit 8 detik. Oke, sebelum itu untuk para audiens, tolong ketenangannya ketika pembicara lain sedang berbicara. Terima kasih kepada pembicara 2 tim kontra karena telah membawakan argumentasi dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan pembicara ketiga dari tim pro untuk memulai argumentasi. Dengannya kami silahkan. Saya Reza sebagai pembicara ketiga yang akan menutup debat. Dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang saya hormati, hubungan tanpa status biasanya mengakibatkan kedua belah pihak tersebut mengalami atau membutuhkan kepastian dikarenakan kedua belah pihak saling canggung atau gengsi terhadap perasaan yang ia pendam. Apa sih yang dialami seseorang yang sedang HTS atau bagaimana sih perasaan orang yang sedang HTS pada orang yang dia sukai? Kedua belah pihak mengalami penyesalan atau kekesalan dikarenakan bisa berkomunikasi. Penyesalan kok nggak pacaran aja sih, kenapa harus HTS? Tetapi di sisi lain kedua belah pihak senang bisa HTS dengan orang yang kita sukai dikarenakan bisa berkomunikasi dengan
dengan baik, bisa dekat, bisa saling mengabari, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain mengakibatkan kecemburuan. Contohnya si laki-laki lagi dekat dengan cewek lain, lalu si cewek melihat cowok tersebut lagi dekat dengan cewek lain, muncullah kecemburuan kepada si cewek. Padahal si cewek dan si cowok tidak memiliki hubungan. Interupsi terima. Tadi pembicara ketiga dari tim pro mengatakan bahwa mungkin akan terjadi rasa kecemburuan dalam hubungan HTS itu. Namun setiap orang yang melakukan HTS akan mengetahui apa yang terjadi ketika mereka melakukan HTS, sehingga mereka akan tahu apa. Stop. Saya akan melanjutkan argumentasi kami. Sebagai HTS tersebut terutama tim lawan yang mungkin kamu bertanggapan kalau HTS itu hal yang wajar, atau mungkin bertanggapan dia lagi nyaman memiliki hubungan gitu-gitu saja, atau canggung mengungkapkan perasaannya. Dan di sisi lain hubungan tersebut akan berdampak di kemudian hari. Jadi kami sebagai tim pro ikut menyesali marah tren tersebut. Alasannya, contoh kita sebagai generasi muda, kita harus antisipasi untuk kedepannya, menghindari dan menyesali hubungan tersebut karena akan dapat sesuatu yang interupsi terima. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa akan terjadinya dampak yang besar dan juga akan disesali, tapi kami telah menyatakan bahwa HTS kan sudah disiapkan untuk agar kedua belah pihak siap. Jadi mengapa mereka dapat menyesal menjadi dampak yang buruk? Waktu habis. Saya akan melanjutkan argumentasi kami. Kami sebagai tim pro ikut menyesali marah tren tersebut. Alasannya, contohnya kita sebagai generasi muda, kita harus antisipasi untuk kedepannya, menghindari dan menyesali hubungan tersebut karena akan berdampak suatu saat nanti karena data dan fakta yang berlangsung saat ini. Solusinya, stop melakukan hubungan ini karena hanya merugikan diri kita sendiri. Karena kita merasa bingung untuk apa menjalani hubungan ini kalau hanya tidak pasti. Saya Firza selaku pembicara ketiga bangga sebagai tim pro. Sekian, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 2 menit 15 detik. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro yang telah membawakan argumentasi dengan baik. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim kontra, dengannya kami persilahkan. Saya akan melanjutkan kasus ini dalam 3, 2, 1. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman sekalian, kami sebagai tim kontra tidak menyesali pada maraknya hubungan tanpa status di kalangan remaja. Pada hubungan asmara di kalangan remaja khususnya, banyak faktor-faktor yang mendorong dalam HTS seperti faktor ekonomi, kesiapan, dan lain-lain. Dan saya akan merespon bahwa tim pro mengatakan hubungan tidak jelas dan menghabiskan waktu. Kami tidak bisa menyangkal hal tersebut, tapi hal ini dapat meminimalisir hubungan pacaran yang bertepuk sebelah tangan. Dan tim pro tadi menyinggung soal kecanggungan dalam interaksi. Canggung dalam interaksi adalah dampak akhir yang terjadi pada hubungan HTS. Dan kecemburuan. Kecemburuan adalah kecemburuan terjadi pada masing-masing individu, bukan kecemburuan terjadi bukan pada kedua individu sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui resikonya. Pertama, kami mendukung HTS karena ini sebagai tahap awal untuk saling mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Kalau dalam HTS ini keduanya
menjadi tidak cocok, maka hubungan HTS bisa ditinggalkan. Kedua, HTS ini menjadi solusi bagi kedua belah pihak dikarenakan faktor kesiapan mental dan faktor lain yang belum siap, sehingga masing-masing kedua belah pihak dapat lebih fokus terhadap diri sendiri. Dampak baik sebagai tahap awal untuk mempersiapkan diri masing-masing, dan dampak buruk yang tadi dikatakan oleh yang saya respon terhadap tim pro, yaitu tidak adanya kejelasan dalam hubungan, tapi hal ini dapat meminimalisir hubungan pacaran yang bertepuk sebelah tangan. Dan karena dengan HTS kedua belah pihak merasa nyaman dan merasa diuntungkan, lagi pula hubungan tanpa status atau HTS dapat menjadi tahap awal untuk hubungan lebih serius ke depannya. Sebagai penutup, inti dari argumen saya adalah HTS menjadi jawaban bagi pertanyaan besar remaja saat ini. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu, menyisakan waktu 3 menit 6 detik. Oke, selanjutnya closing statement yang akan dimulai oleh tim kontra. Dengannya kami persilahkan. Saya akan membawakan refresh speech sebagai perwakilan dari tim kontra, dimulai dalam 3, 2, 1. Mengapa kami harus dimenangkan dalam debat kali ini, juri yang terhormat? Penjelasan dari tim pro terus-menerus berputar-putar dan menyatakan bahwa dampak hubungan HTS memiliki dampak buruknya saja. Apa bedanya jika kita melakukan hubungan pacaran yang bertolak belakang? Tim kami lebih memaksimalkan waktu dan juga lawan tak mampu menjawab interupsi dari kami. Mengapa kami harus dimenangkan? Yang kedua, mengapa kami harus dimenangkan dalam debat kali ini, Dewan Juri terhormat? Kami berhasil memberikan bukti empiris yang kuat serta bukti konkret, sementara saudara dan saudari dari tim pro hanya memberikan data yang tidak rasional serta memiliki fleksibilitas yang lemah, sehingga kami dengan sangat mudah menyangka argumen dari tim pro itu sendiri. Maka daripada itu, saya yakin kami bisa dan harus memenangkan debat pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra karena telah membawakan closing statement. Selanjutnya kami persilahkan tim pro untuk membawakan closing statementnya. Dengannya kami persilahkan. Saya Fadel untuk menutupi keseluruhan kasus dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, bahwasannya yang tim kontra katakan HTS itu langkah awal. Nah, kami terima tanggapan Anda, tetapi di sisi kami mosi tersebut harus ditolak karena banyaknya data dan fakta yang menunjukkan tingkatnya penderitaan saat ini. Nah, buat apa kami berdiri seperti ini ketika kita ingin membicarakan tentang asumsi? Kita ingin membicarakan tentang fakta yang ada. Baik, terima kasih. Kami bangga menjadi pro. Oke, terima kasih kepada tim pro karena telah membawakan closing statement. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra karena telah menyampaikan argumentasi dengan sangat baik di babak final ini. Oke, silakan berjabat tangan dan melakukan sesi foto. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri.
Dewan juri dan seluruh audiens yang telah menyimak debat dengan sangat antusias. Semoga debat hari ini menambah wawasan dan menjadi ajang pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan selama memandu perdebatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.